Putusan MK sudah keluar dan bukan untuk diperdebatkan karena sifatnya final dan mengikat. Kami akan ulas bagaimana penerapan putusan MK terhadap larangan polisi aktif di jabatan sipil bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Mario Pak di studio. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga pengamat polisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi. Mario. Terima kasih Mas Bambang dan Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Kapolri sudah memberikan tanggapan terkait dengan putusan MK ini atau belum Pak? Kalau saya belum mendengar Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humas saja itu. Ya. Dan saya kira ya udah pasti Pak gitulah tanggapannya, itu kan final and binding ya. Ya. Jadi kita harus melaksanakan perintah undang-undang. Bagi saya sebagai polisi ya, apalagi polisi itu dilihat kan apakah polisi itu sebagai lembaga, organ, atau polisi itu orang-orangnya, petugas polisinya atau fungsinya. Ya. Itu saya lebih menyoroti pada itunya. Kalau dari putusan ini saya lihat nanti saya akan memberikan tanggapan ya. Polisi itu adalah, kalau menurut Tribrata ya, pedoman hidup polisi itu adalah satu, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya sebagai abdi ya, pelayan masyarakat. Dua, negara yang utama, warga negara teladan, artinya memberikan contoh keteladanan dalam mematuhi undang-undang. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada itu profesionalisme kayak gitu. Jadi dengan adanya keputusan seperti ini, kemudian polisi tidak boleh di luar itu kalau tidak pensiun, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kami, menurut saya ya. Karena sebagai dulu ketika kita masuk jadi polisi pun sudah ngomong Pak, saya siap ditempatkan di mana-mana. Gitu. Jadi itu udah tekad kami itu sebagai di dalam Tribrata ada di situ juga. Gitu. Ya. Tidak pengaruh. Oke. Pak Arianto, tapi kan kita melihat mekanismenya selama ini kalau dari kemarin pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli mengatakan bahwa ada 4.000 jabatan yang ditempati oleh polisi di jabatan sipil tersebut. Jika memang pada akhirnya ini harus kembali semua ke institusi, akan ditempatkan di mana 4.000 ini? Oh, kalau saya sih nggak bingung Pak, itu polisi itu masih kurang orang banyak. Contohnya bahwa polisi itu kurang petugas yang banyak ya. Sekarang polisi kan dinilai negatif itu. Iya kan, citranya kurang baik. Nah, sekarang polisi kan lagi dituntut untuk memperbaiki diri. Itu butuh para petinggi-petinggi yang hebat untuk memperbaiki polisi kan. Untuk transformasi itu, saya kemarin mengajukan perbaikan polisi seluruh Indonesia itu dengan cara melaksanakan perbaikan-perbaikan poin-poin yang dikurangi itu yang dinilai negatif. Karena kemarin ada 9 poin itu. Perbaikan di bidang pelayanan, pengawasan, kemudian hedonis, di bidang impunitas, kemudian apalagi banyak ada 9 poin yang harus diperbaiki itu, Pak. Itu membutuhkan seorang pengawas ya. Bagaimana cara merubah itu kan gitu. Karena kita merubah 460.000 orang kan, Pak. Gitu. Berarti menurut Anda ini lebih ini ya, bagus sebenarnya untuk reformasi di tubuh Polri untuk citra yang lebih baik, kinerja yang lebih baik ya. Kalau ditinjau dari lembaga polisi menurut saya dengan pengembalian ke polisi kembali, kita nggak akan bingung itu ditaruh di mana karena sekarang ini kebetulan polisi lagi membutuhkan para petinggi-petinggi ataupun pejabat yang hebat-hebat untuk memperbaiki polisi. Jadi itu malah menurut saya itu mempercepat proses daripada transformasi polisi yang diharapkan oleh rakyat itu. Sementara ini ya gitu. Jadi. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bagaimana Anda melihat dari kata Pak Arianto, ini sesuatu yang baik sebenarnya untuk kinerja polisi ke depan. Polisi membutuhkan orang-orang profesional untuk memperbaiki polisi sendiri. Harapannya memang demikian ya. Tapi kalau kita melihat di struktur kepolisian ini jabatan-jabatan itu kan terbatas. Misalnya terkait dengan pengisian bintang 3. Ini kan hanya sekitar 6 orang saja gitu loh. Wakapolri, Irwasum, Kabintelkam, Kabarreskrim, Lemdikpol, Kabarkam, terus kemudian Astamaop, Astamarena dan Korbimob gitu loh. Sementara bintang-bintang 3 yang lainnya kan bertebaran di instansi-instansi pemerintah. Kalau kemudian ini ditarik, tentu akan banyak
bintang 3 yang akan menganggur tidak bisa mengisi jabatan itu gitu. Non jabatan berarti ya? Bagaimana Mas? Non jabatan. Kalau ditarik Non job artinya seperti itu. Belum lagi terkait dengan inflasi kombes yang seringkali muncul. Artinya memang selama ini ada problem terkait dengan manajemen SDM di tubuh kepolisian. Pengembangan organisasi ini dibaca hanya sekedar menyebarkan personil di lembaga-lembaga atau kementerian atau lembaga yang lain, dan ini ternyata keputusan MK kemarin kan menganulir itu semua. Makanya memang ini nanti akan memunculkan semacam tsunami ya dari tubuh kepolisian terkait dengan baliknya para jenderal ke tubuh Polri gitu. Tapi kalau di level fungsional, level perwira menengah, bintara dan tamtama yang juga dari 4.300 itu ada sebagian besar dari perwira menengah ke bawah. Ini tentu akan sangat memberikan darah segar karena mereka sudah keluar, tentunya wawasan kompetensi mereka juga berubah. Ini harapannya bisa memberikan masukan-masukan kepada internal kepolisian. Yang menjadi problem memang nanti di level atas, di bintang-bintang ini semakin bertaburan di Polri karena tidak punya jabatan seperti itu. Mas Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih